nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, menurut John Locke. 1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua, menurut Montesquieu atau trias politika. Pertama, legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Secara horizontal dibagi menjadi 6, yaitu 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang yang dipegang oleh MPR. Yang kedua, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang penyelenggaraan pemerintah negara yang dipegang oleh Presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dipegang oleh DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif, bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum, dan peradilan yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dipegang oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Dan yang keenam, ada kekuasaan moneter untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Lembaga yang memegang kekuasaan ini adalah Bank Indonesia. Kemudian, pemerintah daerah antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat. Dalam hal ini, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jika di tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, yaitu gubernur dan wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan di kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan kabupaten atau kota, yaitu bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, dengan DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal asas desentralisasi. Pemerintah pusat menyarankan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Dalam hal ini juga ditegaskan pasal 18 ayat 5 UUD NRI tahun 1945. Pemerintah daerah menjelaskan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Sekarang kita menjelaskan B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensia. Dalam sistem presidensia, kedudukan presiden sangat kuat karena presiden merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya,
Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara UUD NRI 1945 memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, seperti yang ada di pasal 10, dan menyatakan perang membuat perdamaian dengan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan DPR, seperti yang ada di pasal 11 ayat 1. Selanjutnya, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, seperti yang ada di pasal 11 ayat 2. Dan selanjutnya, menegakkan duta dan konsul. Dalam menegakkan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, seperti yang ada di pasal 13 ayat 1 dan 2. Dan menerima penetapan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, seperti yang ada di pasal 13 ayat 3. Selanjutnya, memberi gerasi, rehabilitasi, dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, seperti yang ada di pasal 14 ayat 1. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 45. Kemudian mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan pasal 5 ayat 1. Setelah itu, menetapkan peraturan pemerintahan pasal 5 ayat 2 yang selanjutnya membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yaitu pasal 16, dan selanjutnya memberhentikan menteri-menteri, yaitu pasal 17 ayat 2, kemudian membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, yaitu pasal 20 ayat 2 dan ayat 4, yang selanjutnya menerapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa, yaitu pasal 22 ayat 1. Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan amanat konstitusi pasal 23 ayat 2. Kemudian, meresmikan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan pasal 23F ayat 1, yang selanjutnya menetapkan Hakim Agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR, itu pasal 24 ayat 3. Selanjutnya mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR, pasal 24B ayat 3. Setelah itu mengajukan calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi, yaitu pasal 24C ayat 3. Sekarang membicarakan dalam melaksanakan tugasnya Presiden Republik Indonesia dibantu oleh menteri-menteri sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 ayat 1. Menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ketika setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, pemerintahan Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian atau yang sesuai dengan LPNK, yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat. Menteri yang terkait contohnya ada Komnas HAM, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Nasional, Badan Kepegawaian Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan lain-lain.